Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan, untuk nafas hidup yang Kau sediakan bagi kami. Kalau kami ada sampai detik ini, semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar sore hari ini tentang hikmat-Mu yang tiada terselami itu. Tapi Engkau memberikan kami supaya mengerti akan hikmat-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Memang saat ini ya, apalagi dalam kondisi pandemi, banyak hal yang terjadi di luar, bahkan di dalam lingkungan kita sendiri. Kadang kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, ya. Contohnya pada waktu saya bulan lalu aja sakit gitu ya, sekitar bulan Desember saya sakit, nggak ngerti. Kita mikirnya karena itu COVID, maka semua langsung mikirnya wah COVID ini. Karena apa? Panas tubuh saya sampai 39. Nah, tapi terus semua pada bingung ya, pasti ya. Ya, tapi karena saya di rumah cuma berdua, saya sama istri, maka dia yang bingung. Saya pertamanya bingung, tapi lama-lama nggak bingung saya. Karena saya ngerti kenapa panas saya memang 39. Tetapi pada waktu itu masih ada gulai kambing, saya makan juga enak itu. Ya kan? Jadi saya bisa ngerasakan, oh berarti saya tidak mungkin COVID sudah. Gitu loh. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Ternyata memang sakit yang lain itu saudara ya. Nah, dari pengalaman ini salah satunya, dan nanti ada banyak pengalaman yang lain. Kalau kita ngelihat fenomena saat ini, kita sering dibikin bingung. Maunya Tuhan ini kayak apa? Bisnis saat ini juga misalnya kondisi ekonomi saat ini, kita mau bisnis apa juga bingung, ya kan? Mau dagang, siapa yang mau beli? Mau main pakai online juga terbatas. Terus pokoknya banyak hal yang membingungkan. Ya, bahkan jangankan ngomong masalah ekonomi, masalah obat untuk COVID sampai saat ini pun belum bisa ditemukan. Ya kan? Yang paling manjur. Nanti satu saat orang ngomong pakai, dulu ada obat Cina itu ya, dari Cina itu apa mereknya saya tidak nyebut, pakai itu manjur ini. Terus tidak lama minyak putih. Nah, habis minyak putih, bawang putih. Terus nanti apalagi yang putih semua. Terakhir nanti obat cacing. Wah, semuanya. Terakhir kemarin saya ngeliat lagi di YouTube belimbing puluh. Nah, ya toh, semua dibikin bingung. Semua dibikin alternatif ini itu semuanya. Sehingga itu yang membuat kita kadang dilema. Mana yang harus saya minum? Saya punya teman teman juga di waktu pelayanan, dia kena COVID positif sudah. Diisolasi, saya tanya, "Kamu makannya apa?" "Oh, semua tak makan," gitu. Vitamin, makanan, semua yang orang ngomong mulai kayu putih, bawang putih, sampai apa semua tak minum, tak makan supaya saya sembuh. Loh, kan saya mikir apa ndak kacau gitu ya di dalam perutnya. Betul, akhirnya dia ngomong leher saya ini kayak terbakar. Nah, saudara, dari hal-hal yang kayak gini kita bisa melihat sesuatu bahwa kita perlu hikmat, kita perlu kalau saya katakan ya, sesuatu yang betul-betul membuat kita, oh iya, aku harus melakukan seperti ini. Ya. Dan itu karena kita semua anak-anak Tuhan di sini, kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan, menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, maka sudah seharusnya kita ini tanya kepada yang memiliki hidup kita. Ya kan? Pada saat kita memberikan hidup kita sepenuhnya pada Yesus,
maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Amin. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Dibeli dengan kematian Kristus di kayu salib. Hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain bagimu. Di mana penolong ini adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Firman Tuhan katakan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita diperhadapkan dalam hal-hal yang membutuhkan suatu keputusan. Keputusan yang tepat. Nah, pada saat kita sudah menjadi milik Kristus, sudah seharusnya kita ini tanya kepada Tuannya kita sebagai pemilih, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Supaya apa? Supaya langkah kita tidak salah. Ya kan? Saya kembali contoh. Beberapa waktu yang lalu yang dulu ada obat dari yang untuk memang orang COVID katanya ya. Terus kemudian kan orang semua berbondong-bondong beli, termasuk saya juga beli, gitu. Nah, ternyata diselidiki lagi hari-hari terakhir dikatakan itu berbahaya. Nah, bingung juga kan? Satu orang sudah sembuh pakai itu, tapi sekarang diomongin suatu yang berbahaya. Tidak ada sesuatu yang tepat. Tidak ada sesuatu yang ini loh benar-benar bisa menyembuhkan. Nah, tidak mudah bagi kita untuk mengambil keputusan atau menentukan sesuatu ini memang cocok dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tadi sudah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu yang punya sebagai seorang pribadi yang tujuannya diberikan kepada kita untuk apa? Untuk menuntun kita, untuk menolong kita. Menolong dalam hal apa? Menolong dalam, kalau saya ngomong menolong ya setiap segala sesuatu namanya penolong kok. Tidak ada kategori khusus, oh kamu menolong di bidang ini saja. Enggak. Ternyata Roh Kudus disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk menolong dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang sangat luar biasa, ya. Roh Kudus harus selalu kita ikut sertakan dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena hanya Dialah yang bisa menolong kita. Karena apa? Dia menyertai kita. Saudara, misalnya kita ini sekarang ini punya handphone. Semua orang punya handphone, ya kan? Ini berfungsi untuk komunikasi, menolong kita bisa menghubungi yang lain. Suatu saat, misalnya saya ini lagi perjalanan keluar kota, mobil saya tiba-tiba di tengah tol misalnya, mogok. Terus saya ngomong, waduh hubungi siapa ya? Saya punya ini, tapi tidak saya pakai. Konyol ya saya. Padahal sudah disediakan sebagai penolong untuk menghubungi orang lain atau menghubungi bengkel atau menghubungi siapapun untuk membantu kesulitan saya. Tapi tidak pernah saya pakai, saya taruh aja di dalam dashboard mobil, saya kunci malah. Konyol sekali. Demikian Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita masing-masing oleh Tuhan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berdiam dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah memfungsikan Roh Kudus. Kita mengabaikan Dia. Kita malah mencari penolong-penolong yang lain. Ya, kita sering tidak memperdulikan Roh Kudus, bahkan tidak memperdulikan Tuhan. Kita berusaha maksimal dengan kekuatan kita, seakan-akan kita mampu, seakan-akan kita sudah bisa melakukan semuanya.
Oh sudah bisa saya, karena saya punya pengalaman luar biasa, kehidupan saya begini-begini, dulunya begini. Oh saya orang yang pinter, saya lulusan sekolah tinggi kok. Tidak pernah mau mengikut sertakan Roh Kudus yang memang disediakan oleh Tuhan untuk menolong kita. Padahal sesungguhnya kita manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa aku pandai, aku sudah punya banyak pengalaman, aku sudah melakukan banyak hal yang mungkin orang lain tidak lakukan, aku sudah bisa. Tapi sesungguhnya, hakikatnya manusia ini hanya debu dan otaknya cuma kecil sekali. Dan pada hakikatnya manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai wujud janji Tuhan saat Dia juga naik ke surga. Berikan sebagai penolong, penuntun, menyertai kita selama-lamanya, mengajar, bahkan mengarahkan. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan ini, mengapa kita betul-betul harus tahu dan yakin bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Pasal Yohanes 14 ayat 16 dikatakan ini, Tuhan Yesus mengatakan gini, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Namanya penolong tadi saya katakan apa? Dia pasti nulungi apapun, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sudah nolong, menyertai, komplit ya. Mungkin kalau kita ngomong, oh ada penolong yang lain, tapi belum tentu standby 24 jam sama kita. Betul? Mungkin kita ngomong, oh aku punya sesuatu yang standby sama aku 24 jam. Handphone 24 jam ini standby nyala, tapi belum tentu bisa nolong. Nah kalau tiba-tiba tidak dicas terus mati baterainya, atau tidak ada sinyal di suatu lingkungan, tidak bisa. Tapi kita luar biasa, Tuhan memberikan kepada kita apa? Penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Yaitu apa? Pasal ayat 17 dikatakan Roh kebenaran. Namanya Roh kebenaran berarti tidak ada yang salah di dalam Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia, menerima Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kita mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena kita milik Kristus. Amin. Kalau kita bukan milik Kristus, saya yakin tidak akan pernah kenal dengan Roh Kudus. Ya kan? Sebab, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus sebagai pribadi yang aktif, tidak diam saja atau pasif. Karena Roh Kudus diam atau ada di dalam kita di ayat 17 tadi. Terus di ayat 26, ayat 26, Yohanes 14 26 dikatakan ini. Selain dia dikatakan, saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang menyertai. Namanya menolong di seluruh aspek kehidupan kita, ya. Ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, Roh Kudus ternyata juga menghibur. Jadi jangan merasa, aduh aku enggak punya teman, aku sendirian, aku mengalami kesusahan kok sendirian, alone, tidak ada yang peduli dengan aku. Ternyata Roh Kudus ini betul-betul seorang pribadi yang komplit. Dia menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ia yang akan apa? Mengajarkan kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan
tadi saya katakan sering kita lupa. Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya penolong yang standby 24 jam. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada saat pandemi kayak gini, sering kita salah langkah. Sering kita salah mengambil keputusan. Nanti berkaitan dengan hikmat. Ya. Saya kasih contoh aja. Saya bekerja, terus kemudian karena masa pandemi ini, pekerjaan saya bekerja di proyek, berhenti semua. Ya, boleh dikatakan tidak ada pekerjaan apapun. Namanya saya ini orangnya tidak bisa nganggur. Kalau nganggur di rumah itu stres. Masa istri kerja, suami di rumah pengangguran, rasanya aneh gitu, ya kan? Terus kemudian saya mau mencoba bisnis A, B, C. Banyak sekali bisnis yang ditawarkan. Yang cuma bekerjanya di rumah, gak usah repot-repot keluar. Atau bisnis yang betul-betul menggairahkan, saudara. Ya, di mana hasilnya luar biasa. Nah, di situ saya sampai ngomong, Tuhan, betul enggak ya bisnis ini untuk saya? Kadang-kadang kita selalu berpikir, nah itu karena pengalaman kita merasa hebat, kita merasa ngerti, kita merasa punya pengalaman, sehingga tidak pernah mau menyertakan Roh Kudus, yang dimana dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan, dia akan menuntun keputusan apa yang harus kita ambil. Dan ternyata betul, akhirnya saya ngambil suatu keputusan yang saya anggap itu tepat. Ternyata Tuhan ngomong, ya kamu berdiam saja saat ini. Kenapa? Karena aku mau melakukan sesuatu yang lebih besar, tapi saat ini harus dipersiapkan betul-betul dengan apa? Dengan kamu hidup dekat dan mengenal aku lebih lagi. Saya sampai ngomong, ya wes dah kalau kayak gitu. Jadi hari-hari saya di rumah udah jarang sekali keluar. Ya kalau enggak Sabtu ke sini, gitu. Kalau enggak jarang sekali, sudah hampir 1 minggu ini saya betul-betul di rumah, keluar ya ke sini nih. Sama tadi malam ada acara di Sangkakala. Lainnya enggak. Saya sampai heran, iya ya. Ternyata aku sudah seminggu ya, enggak keluar-keluar dari rumah. Gitu. Enggak kemana-mana. Tapi apa ya yang Tuhan berikan kepada saya? Hati yang selalu kadang-kadang meluap, kepingin ya, iya, baca firman lagi, menggali firman Tuhan, sampai ya ini mendapatkan ini mulai dari hari saya seminggu yang lalu, terus akhirnya saya bagikan hal-hal ini kepada rekan-rekan yang lain. Ya, selain Roh Kudus, ada satu lagi yang tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus, yaitu apa? Hikmat. Kita perlu hikmat. Hikmat ini di dalam saya setelah gali ya, apa arti hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hikmat itu artinya adalah kebijaksanaan, kearifan. Mungkin saya pikir pertama, hikmat itu kayak gini ya. Mungkin saya mau buntu, dalam jalan buntu, memikirkan sesuatu tiba-tiba teng gitu ya. Ini hikmat. Ternyata hikmat ini lebih cenderung kepada yang namanya kebijaksanaan. Bukan hanya sekedar inspirasi. Nah, di Alkitab ada beberapa arti menurut Alkitab. Hikmat itu yang pertama dikatakan kemampuan untuk memahami atau mengatasi suatu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat itu berarti kemampuan untuk memiliki cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Terus ada lagi
Menurut Alkitab, hikmat itu artinya apa? Memiliki atau punya pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Allah. Ini yang berat. Ternyata tidak mudah kita ini menyesuaikan pola pikir manusia dengan pola pikir Allah. Padahal sebetulnya itu bisa dilakukan. Kenapa kok bisa? Ya kan ada roh Allah tadi toh di dalam hidup kita. Roh Kudus itu kan roh Allah sendiri, di mana dia yang mengerti tentang pikirannya Allah. Tadi ada lagu hikmatmu tiada terselami. Betul, tidak bisa diselami oleh manusia, tidak bisa diselami oleh rohnya manusia. Tapi hikmat Allah, pikiran Allah itu bisa diselami oleh roh Allah sendiri. Nah, sedangkan roh Allah itu ada di dalam diri kita. Harusnya kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan. Dari mana? Ya otomatis dari kita bergaul sehari-hari dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah, dengan kita selalu membaca firman Tuhan, yaitu firman Allah sendiri, dengan melakukan intimasi, hubungan yang terus-menerus dengan Allah, maka lama-lama kita punya cara berpikir, pola pikir Allah yang sesuai dengan kehendak Allah, yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya pola pikir baik begitu, kita tidak akan pernah salah persepsi dengan Tuhan. Amin. Kenapa kok bisa gitu? Nah, saya lanjutkan ya. Tadi dengan cara kesaksian saya masalah pekerjaan. Satu saat saya ditawari suatu pekerjaan di mana pekerjaan ini sebetulnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang untuk materi besar. Ya. Terus kemudian saya ngomong, Tuhan, saya melakukan kerjaan ini enggak ya? Secara manusia, secara keinginan, ya kebutuhan, siapa yang enggak butuh uang? Semua butuh uang. Betul? Nah, tapi pada saat saya mau melakukan ini, ya itu seperti tadi saya katakan, tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan dikerjakan. Loh, ini genah ini, lumayan. Orangnya sudah jelas, pekerjaannya jelas, semuanya jelas. Saya tinggal melangkah. Secara manusia kita kan ngomong, eman-eman ini. Betul ya? Eman-eman kalau tidak diambil, kesempatan tidak akan datang lagi. Dan gitu. Tapi Tuhan ngomong, jangan. Nah betul. Pertama manusianya ya ini karena tidak pernah sinkron cara berpikirnya kita manusia dengan cara berpikir Allah, sehingga sering terjadi salah paham dengan Tuhan. Tadi di mobil istri saya ngomong gini, iya ya, kalau kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, mungkin kita ngelihat, gimana ya saya ngasih permisalan ya, kita ngelihat sesuatu itu, misalnya kita mau berjalan di depan, kita kan cuma terbatas berapa meter aja di depan, betul kan? Karena kita ada di situ. Coba kalau misalnya kita punya drone besar, di mana kita bisa melihat drone itu bisa melihat sekian kilometer di depan. Kira-kira kita bisa melihat, oh ternyata di depan itu ada sesuatu yang menghalangi saya. Jadi tidak perlu saya ke sana. Itu ternyata Tuhan. Tuhan melihat kita itu dari atas, di mana setiap sisi kita. Mazmur katakan di utara engkau ada, di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada. Tuhan ada di sekeliling kita. Makanya dia bisa mengerti langkah kehidupan kita di depan kita, sekian tahun ke depan, sekian atau jangan ngomong tahun dah, nanti 1 jam ke depan, Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mengerti lah ini, makanya kita sering salah paham sama Tuhan. Seakan-akan bisnis kita atau pekerjaan kita, batal, gagal. Ya
Apa sih aku sudah berusaha gini. Akhirnya salah paham dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, nyalahkan Tuhan. Ngomong saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah perpuluhan, saya sudah begini. Tapi ternyata kok begini Tuhan. Dia tidak tahu bahwa ada yang perlu diperlukan, yaitu hikmat yang sesuai dengan kehendak Allah, hikmat yang sesuai dengan pola pikir Allah, sehingga itu yang membuat kita tidak akan pernah salah paham dengan Tuhan. Apapun keputusannya Tuhan, pasti yang terbaik buat kita. Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi apa? Orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hikmat satu harus dicari. Loh, kok dicari, Pak? Ya, Amsal Soleman 2. Nah, kita buka Amsal 2. Amsal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Amsal 2 ayat 4 sampai 5. Ini judulnya, sebentar, Amsal 2 ini judul atasnya perikop itu mengatakan faedah daripada menuntut hikmat. Ya. Saya ambil di ayat 4 sampai dengan 5 aja. Jika engkau mencarinya, mencari hikmat, seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saya sampai di sini dulu. Mencari perak itu ternyata tidak gampang. Sama seperti tambang emas gitu ya. Orang harus gali, mungkin ketemunya cuma bongkahan kecil, pasir, batu yang tidak mengandung emas. Tapi terus digali sampai menemukan emas atau perak. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita pernah melihat di film apa? Kalau nggak salah, kok saya kadang-kadang melihat ada ekspedisi adventure ya, yang mencari harta terpendam. Ya, film-film ada Indiana Jones, ada apa itu loh. Itu mencari apa? Situs-situs zaman purbakala. Mereka bagaimana mengejar? Saya sampai ngomong, itu butuh biaya berapa ya? Mengejar harta terpendam itu. Ternyata mencari hikmat bukan cuma sekedar ya cari ya wis atau dapat masuk gitu. Lah kayak dukun itu. Tidak. Ternyata hikmat ini harus dicari seperti kita mencari perak dan mengejar harta terpendam. Karena apa? Ya seperti tadi katakan, pikiran Tuhan tidak terselami oleh siapapun. Tapi kalau kita dekat dengan Dia, kita senantiasa baca firman Tuhan, kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan. Ya. Maka ayat 5 katakan, maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, kalau sudah kenal, kita bisa salah paham enggak? Enggak. Saya sama Pak Darso sudah dekat, sudah kenal. Kalau dulu pertamanya saya rodok wedi, terus terang saja. Waduh, ini bos satu ini saya takut ya. Mau ngomong sesuatu takut salah, mau nanti ngomong gini jadi sungkan gitu ya. Tapi karena bergaul lama-lama bergaul sudah ngerti. Oh, wataknya, karakternya Pak Darso gini. Enak sekarang ngomong gini Pak Darso. Wah, gini. Oh iya, ya tahu sudah. Nggak mungkin Pak Darso tersinggung sama saya tersinggung dengan omongannya Pak Darso. Nggak mungkin sudah. Kenapa? Sudah kenal. Ya kan? Sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan ini gimana, apapun tindakan Tuhan yang lakukan dalam kehidupan kita tidak akan pernah salah paham dengan Tuhan.
Karena kita tahu tindakan yang Allah berikan semata-mata untuk kebaikan kita. Amin. Yang kedua, hikmat itu harus diapakan selain dicari? Diminta. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, Yakobus 1 ayat 5 katakan ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya padamu. Saya pertama bingung, memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Betul, karena Allah kita maha kasih. Kalau kita minta sesuatu yang kita butuhkan dan itu untuk kemuliaannya Dia, maka Tuhan akan memberikan. Tapi ada satu kata-kata ini, bagus ya, dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya apa? Kalau bahasa Jawa, tidak ngundat-ngundat. Maaf ya, ini sifat manusia. Ya, misalnya nih ya balik tuan rumah Pak Darso. Pak Darso tiba-tiba sebagai mentor saya, dia memarahi saya. Terus saya tersinggung, gitu. Terus suatu saat saya dalam hati gini, awas kon yo nek butuh aku ya. Suatu saat Pak Darso minta sesuatu sama saya. Saya ngomong, apa tak kei? Dulu gini kok. Nah itu. Membangkit-bangkit, ngundat-ngundat. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah ngundat-ngundat, membangkit-bangkit kesalahan kita. Amin. Coba saudara bayangkan kalau punya Tuhan yang seakan-akan gini ya, yang ngomong gini, apa? Kamu minta berkat, kamu doa gak pernah, gitu. Puasa gak pernah, menghina saya, tidak berdoa, tidak apa. Sekarang minta berkat, kok enak. Kasarannya kayak gitu. Lain. Ternyata kita punya Allah yang maha kasih. Dia tidak pernah, dan dia murah hati, dan tidak pernah membangkit-bangkit. Seperti firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit, seperti dalamnya lautan. Dari utara ke selatan, Tuhan melupakan segala salah kita. Kalau kita minta ampun dan bertobat, mengaku dengan sungguh-sungguh kalau kita melakukan kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ya kan? Saudara, hikmat yang kita cari itu membuat seseorang memperoleh pengertian dan pengetahuan akan pengenalan akan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua tadi, dengan meminta, dengan tulus dan rendah hati, dengan iman, dan Allah memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Kesimpulannya, saat ini saya akan mengakhiri ini, Roh Kudus dan hikmat tidak bisa dipisahkan. Kalau kita cuma Roh Kudus tok, maaf ya, aku ngomong, wah roh aja, nggak usah hikmat. Lama-lama saya mikir kayak kehidup kita bukan dipimpin oleh Roh Kudus dah, roh kuda. Karena sedikit-sedikit ngeroh. Waduh, aku dengar di suara Tuhan. Iya nek Tuhan, nek hantu. Tuhan sama hantu deket banget. Tuh hantu, ya. Waduh, ini saya dapat ini roh terus. Kacau saudara. Tapi kalau hikmat terus tanpa Roh Kudus, kita jadi orang yang apa ya saya ngomongnya? Apa istilahnya Pak ya? Memakai kepintaran tok, pikiran tok tanpa pakai Tuhan. Arisi. Atau seseorang yang mungkin saintis gitu ya. Saintis ya. Oh bisa ini bukan mujizat, memang ketepaan. Nah, repot toh. Karena selalu pakai pikiran manusia. Ternyata di masa pandemi ini, Roh Kudus dan hikmat yang daripada Allah
itu sangat penting bagi kita. Kita minta Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, mengatasi apapun masalah. Dan Dia memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Menyertakan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari akan menumbuhkan pengenalan akan Allah dan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memakai setiap peristiwa dan tantangan hidup untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Hikmat yang disertai Roh Kudus adalah sama dengan pikiran Kristus, sehingga saat dihadapkan pada suatu pengambilan keputusan, Roh Kudus akan menunjukkan mana yang harus dilakukan. Karena semuanya itu kembalinya adalah untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Saya akhiri firman ini, kita nyanyikan sebuah lagu. Kita akan tutup dalam doa lebih dulu. Bapa, terima kasih sore hari ini Tuhan. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, tanpa hikmat yang daripadamu. Karena kalau tanpa Roh Kudus dan hikmat daripadamu, hidup kami akan jadi ngawur. Hidup kami jadi tak terkendali. Hidup kami jadi tidak pernah tahu tujuan yang pasti. Tapi Tuhan, kami minta, beri kami senantiasa hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh menentukan, sehingga kami boleh bertindak bijaksana, mengambil suatu keputusan dan melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin mengenal akan Engkau di hari-hari yang hari-hari ini dan yang mendatang ini Tuhan. Kami semakin melihat firman-Mu tergenapi. Kami semakin mengerti bahwa waktunya untuk Engkau datang kembali sudah sangat dekat. Ajar kami untuk lebih mengenal akan Engkau, mencari kebenaran-Mu itu seperti orang mencari perak dan mengejar harta terpendam. Karena kami tahu pada saat kami menemukan harta terpendam itu, maka kehidupan kami yang sudah Engkau jamin keselamatan kami Tuhan, kami akan hidup dalam kekekalan dan mahkota kehidupan Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami setiap saat Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Roh Kudus. Pimpin kami senantiasa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.